Yo, selamat datang di channel Qualitas. Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita akan merakit sebuah PC gaming, yaitu dengan budget 4 jutaan. Maksudnya 40 jutaan. Waduh. Yang mana ini adalah PC kiriman dari AMD Indonesia. Enggak sih, bukan PC-nya, tapi partnya yang ada di sebelah kanan saya ini. Yang dimana ini adalah AMD 7000 series. Yap, kali ini kita akan berakit PC dengan teknologi AMD 7000 series, mulai dari prosesornya yang 7000 series dan juga VGA-nya RX 7000 series, coy. Mantap nggak tuh? Ya mantap lah, masa nggak pula. Tapi duitnya juga ya agak gimana gitu. Dan gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita ke intronya dulu, baru kita ke pengenalan komponen apa saja yang digunakan pada rakitan kali ini. Let's go! Untuk komponen yang pertama yaitu prosesor yang lagi viral nih di forum-forum, yaitu kita pakai prosesor Ryzen 7 7800X3D. Jadi prosesor ini udah siap untuk ngelibas semua game, mau di settingan Full HD bisa, di settingan 4K juga bisa, karena prosesor ini sudah memakai teknologi terbaru dari AMD yaitu 3D V-Chess. Untuk pembahasan singkatnya, kalian bisa aja tonton video saya sebelumnya, link ada di deskripsi di bawah. Untuk harga dari prosesor ini berkisar di 7,7 jutaan. Namun sayangnya prosesor ini memiliki kekurangan, yaitu kalian yang suka overclocking ini nggak disaranin, karena ini prosesor rentan banget kalau di overclocking ekstrim. Nah, maka dari itu buat kalian yang masih pakai motherboard dengan BIOS beta, ada baiknya di upgrade dahulu biar garansi kalian tidak ikutan jebol. Waduh. Nah, maka dari itu di sini kita pakai motherboard sekelas Sultan punya, yaitu motherboard Asus ROG Crosshair X670E Hero yang pasti udah terupdate BIOSnya. Untuk spesifikasi singkat dari motherboard ini memiliki soket AM5 dengan RAM maksimumnya dapat ditampung yaitu hingga 128GB DDR5 hingga kecepatan 6400 mAh. Dan karena motherboard ini banyak sekali fitur canggihnya dan juga banyak aksesorisnya, sampai-sampai saya tuh tercengang. Back panel dengan slot yang banyak dan begitu lengkap, slot M.2 yang bisa hingga generasi kelima, slot PCI yang juga generasi kelima, udah support Wi-Fi dan Bluetooth, dan masih banyak lagi. Ya wajar aja sih, kan ini motherboard sekelas para sultan ya. Dan untuk harga dari motherboard ini berkisar di 11,5 jutaan. Kita lanjut untuk RAM-nya. Di sini kita pakai RAM berkapasitas 32GB dual channel dari G-Skill Trident Z5 Neo dengan kecepatan yaitu 6000 mAh. Cok, gede banget. Saya aja masih pakai yang 1600 mAh. Lah ini bisa 5 kali lipatnya. Untuk harga dari RAM ini berkisar di 2,6 jutaan. Nah, mulai dari sini nih, komponen yang kita pakai itu murah ya. Ya gimana enggak coy, soalnya yang ada di studio kita adanya ini. Ya kita kan kaum kirehur ya kan. Oke lah, kita lanjut ke SSD nya. Kita pakai SSD dari Adata Legends 710 256GB yang masih Gen 3. Ini harganya murah, cuma 291 ribuan. Dan karena kalau pakai SSD ini doang itu bakalan sedikit penyimpanannya, maka dari itu kita tambahin harddisk sebesar 2TB biar berguna sedikit untuk ngisi game-game yang kapasitasnya di luar naral. Untuk harga dari harddisk ini berkisar di Rp810.000. Terus untuk pendingin prosesornya kita pakai water cooling IO dengan radiator 240 mm. Jadi kita nggak asal pakai CPU coolernya, nanti bisa-bisa meleduk lagi. Oh ya, karena saya nggak tahu ini tuh merek apa, cuman untuk bentuknya ini mirip-mirip sama IO cooling dari ID Cooling. Jadi rekomendasi saya kalian bisa pakai IO Cooling ini aja karena harganya cukup murah, yaitu berkisar di Rp735.000. Yang berikutnya ialah komponen yang terpenting untuk bermain game dengan kualitas memanjakan mata, hati, dan juga mata kaki. Enggak gitu juga. Yaitu kita pakai VGA keluaran terbaru dari AMD, yaitu AMD 7000 series. Jadi kali ini kita pakai VGA RX 7900 XT, yang dimana VGA ini di bawahnya dari seri 7900 XTX. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kalian bisa aja cek video saya sebelumnya membahas VGA ini. Pokoknya VGA ini tuh saingannya RTX 4000 series dah. Dan untuk harga dari VGA ini berkisar di 16 hingga 17 jutaan. Dan perlu kalian perhatikan lagi untuk power supply-nya minimal ya ada sertifikasi ATX
3.0 ya. Karena VGA ini tuh punya TDP yang cukup besar, bisa-bisa kalian jadi sahabatnya PLN. Iya coy, TDP-nya itu ada di 315 watt dan minimum PSU-nya itu minimal 750 watt. Cuman karena saya tuh kaum kere-hore, jadi untuk PSU-nya saya pakai dari FSP HV Pro 650 watt 85 plus bronze yang sudah bersertifikasi ATX 3.0. Jadi dijamin bisa kuat untuk ngangkat komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini. Cuman ini nggak dianjurkan ya, tetap saya sarankan pakai PSU dengan kapasitas di atas 750 watt. Dan untuk harga dari PSU FSP HV Pro 650 watt ini berkisar di harga 800 ribuan. Dan yang terakhir yaitu casing sebagai outfit yang kita pakai sebagai pelindung sekaligus penambah kegarangan. Jadi kali ini kita pakai casing berwarna hitam agar PC kita itu semakin sangar. PC itu harus hitam. Siap. Jadi kali ini kita pakai casing dari Cube Gaming Byron yang depannya menggunakan jaring biar nyedot anginnya itu lebih banyak. Lalu udah temper glass juga. Namun casing ini tuh nggak cocok dipasangin komponen sekelas bangsawan. Sempit coy, motherboardnya aja ini udah mentok. Kalau di atasnya dipasangin IO cooling, pastinya kepentok sama RAM dan juga motherboardnya. Jadi ya untuk casing ini tuh menyesuaikan dengan selera masing-masing dan budget masing-masing pastinya. BTW untuk harga dari casing ini tuh cukup murah ya, hanya Rp381.000. Dan biar makin cakep lagi kita tambahin 3 buah fan ARGB yang cukup murah ya, yaitu cuma Rp168.000. Ya perintilan yang kita pakai itu kere-kere sebenarnya. ya sudahlah, yang penting bisa lengkap aja jadi satu PC. Nah jadi itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada kerakitan PC Sultan kali ini dengan total harga yaitu Rp41.236.000. Gila coy, seharga 2 Vario 125. Wow, bisa ngiven bareng kayaknya sama temen gitu, ngedrak. Dan itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini beserta juga totalnya. Kalau di total kalau nggak salah itu totalnya 42 jutaan ya. Gila banget dah. Biasanya kita merakit PC dengan budget 2 jutaan atau ya 3 jutaan, mentok-mentok paling ya 4 jutaan. Ini gila coy, 40 juta. Di luar nalar. Dan apakah performanya ini sangat ajib? Ya itu jelas dong. Malahan ini bisa untuk game dengan resolusi 4K di rata kanan ya kan. Cuman di tes benchmark kali ini kita mengetes gamenya hanya mentok di 1080p rata kanan. Ya kenapa? Karena saya hanya memiliki monitor 1080p. Ya ini malahan masih 60Hz. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke tes performa dari rakitan kali ini. Let's go! Everything that brought me alive, going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi.
monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out up till dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. Oke, jadi itu dia untuk performa dari PC ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Menurut saya ini sih, ya mau gimana lagi ya? Budget 40 jutaan masa mau diremehkan coba? Cuman sayangnya ini masih ada yang perlu ya gimana ya? Spesifikasi Elite, PSU, casing, storage, sulit. Waduh ya maklum aja karena kita hanya memiliki ini ya. Dan untuk PSU-nya juga itu tidak menyarankan di bawah 720 watt. Karena apa? Karena rekomendasi VGA-nya ini minimal di atas 750 watt. Tetapi mengapa saya pakai 650 watt? Ya gimana? Enggak coy, ya di studio ini yang paling gede cuma itu. Jadi ya kita gasak aja lah. Malah sampai sekarang masih normal aja kan. Cuman jangka panjangnya emang nggak baik sih. Lalu untuk storage-nya, karena kita memakai SSD NVMe tapi masih generasi ketiga, jadi ya sangat amat sayang sih. Kita pakai motherboard seri high-end yang sudah DDR5. Terus PCIe-nya udah support PCIe generasi kelima. Dan juga ini harusnya dia ada heatsink-nya, jadi bisa lebih cepat lagi, bisa lebih dingin lagi. Cuman nggak saya pasang karena apa? Karena agak ribet, jadi ya sudahlah. Lalu untuk casingnya ini saya tidak menganjurkan menggunakan casing yang murahan ya. Karena kan speknya aja udah 40 jutaan. Masa ya casingnya 500 ribuan? 400 ribuan malahan. Paling enggak ya pakailah casing yang 5 jutaan, 6 jutaan, 10 jutaan gitu kan. Masa ya spesifikasi Elite casing sulit. Tapi nggak apa-apa karena kita kaum kere-hure dan ini juga komponen yang dipinjamkan. Jadi kita masukin aja lah ke sini. Walau pemasangan radiatornya tadi itu agak sulit ya. Ya, namanya juga uji coba. Coba-coba ya kan. Untungnya aja bisa loh ini. Oke lah, segitu aja untuk video rakit PC pada video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak. Subscribe buat kalian yang belum subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video dari channel ini. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. See you, goodbye, dan sampai jumpa di lain video. Dadah.